Ular itu berkata kepada wanita, "Tentulah Allah bersabda, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Rahim dan Pengampun, kami bersyukur kepadamu atas kerahiman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami ketika kami mewarisi dosa asal oleh Bapa Adam dan Ibu Hawa karena melanggar perintah-Mu. Semoga kami senantiasa Kau berkati melalui rahmat pengampunan yang Kau sediakan bagi kami ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Engkau mengampuni dan tetap merawat, melindungi dan menjaga mereka dalam setiap perjuangannya. Semoga kami menjadi pribadi-pribadi yang bersukacita, sukacita yang bersumber dari kasih-Mu sendiri dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Kitab Kejadian bab 3 ayat 1-8. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada wanita, "Tentulah Allah bersabda, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Wanita itu menjawab, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah taman, Allah bersabda, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada wanita itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil buah itu, lalu dimakan dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Kisah yang kita baca pada hari ini sangat hidup, digambarkan dialog antara ular yang merupakan representasi iblis dalam kitab Kejadian dengan perempuan yang bernama Ibu Hawa, istri Bapak Adam. Dialog seputar buah pohon kehidupan. Ular digambarkan mengetahui apa yang sudah dipesankan oleh Allah kepada manusia pertama, bahwa mereka tidak boleh makan buah dari pohon terlarang. Alasannya, kalau buah pohon itu dimakan, mereka akan mati. Dan ular sebagai penggoda menunjukkan sisi lain berupa iming-iming yang menipu, iming-iming yang kemudian membuai, mengelabuhi, dan membuat wanita itu memetik buah dari pohon terlarang itu, memakannya, dan kemudian memberikannya kepada suaminya. Ketika mereka memakan buah terlarang itu, mata mereka terbuka dan sadar bahwa mereka telanjang, merasa malu, dikuasai ketakutan, dan bersembunyi ketika mendengar langkah-langkah Tuhan di sekitar mereka di taman itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini satu gambaran bagaimana rasa berdosa itu menghantui. Bukan sekadar rasa salah, tetapi rasa berdosa menghantui mereka karena mereka telah melanggar perintah Allah. Syukur kepada Allah tentu saja bahwa rasa berdosa itu ada dalam diri mereka. Justru karena rasa berdosa itu, mereka menjadi malu, bersembunyi, takut. Ini tanda-tanda baik. Itulah yang disebut dengan felix culpa. Rasa salah yang mendatangkan keberuntungan. Keberuntungannya adalah bahwa Allah bertindak, menolong, dan menyelamatkan mereka. Dari kisah ini, kita bisa belajar setidaknya dua hal. Yang pertama, kita diingatkan untuk selalu waspada terhadap iming-iming yang menjerumuskan, yang menyesatkan kita. Jangan sampai kita terjerat dan terjebak pada iming-iming pepesan kosong itu. Yang kedua, kita belajar bagaimana rasa sesal berguna di dalam kehidupan kita. Rasa sesal yang kemudian diikuti dengan pertobatan dan perubahan hidup. Semoga kita selalu diberi hati nurani yang jernih untuk waspada terhadap godaan-godaan yang membuat kita terpisah dari Tuhan, dan semoga kita diberi hati nurani yang ikhlas, jujur, dan tulus mengakui setiap kesalahan dan dosa kita, mohon ampun kepada Tuhan yang selalu menyediakan rahmat, pengampunan, perlindungan, dan penyelamatan bagi kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi,
dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, Hadapan kasih yang berkah terkasih, dalam. sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam.